Shalom teman-teman, Shalom. selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali ya teman-teman di ibadah remaja. Hari ini Kak Era nggak sendirian loh, ada Kak Dinda dan Kak Ditya. Kita mau memulai ibadah remaja ini dengan kita sama-sama bangkit berdiri yuk teman-teman. Kita mau pujikan bersuka dalam Tuhan. Silakan untuk duduk kembali. Kita mau membuka ibadah ini dengan kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh memulai hari Minggu ini dengan ibadah kembali. Tuhan Yesus, menghadap kehadirat-Mu. Tuhan, kiranya Kau bimbing dan pimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan hanya ke dalam nama-Mu. Amin. Ya teman-teman, kita sudah melewati masa Paskah ya Kak Dinda. Paskah itu berarti apa Kak? Hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Iya benar. Nah karena Tuhan Yesus telah bangkit, maka Tuhan Yesus juga membawa berkat keselamatan buat kita semua. Oleh karena itu, kalau bicara tentang ketakutan ya, berarti kita nggak boleh takut lagi nih Kak Dinda. Karena Tuhan Yesus itu sebagai berkat keselamatan buat kita. Jadi juru selamat kita. Nah, itu yang menjadi landasan buat ibadah kita hari ini. Terus kita mau nyanyikan satu lagu ya buat merespon tema ibadah kita. Kita mau nyanyikan Yesus bangkit dan menang.
Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau menyanyikan satu lagu, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kepada pelayan firman, Bapak Albert Neko dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Kau memberkati kami, agar kami dapat mengerti isi dari firman-Mu. Ya Tuhan, juga tolong berkati kami, agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai ke 23. Mari kita baca bersama-sama. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian bacaan kita pada hari ini. Halo anak-anakku semua dan juga adik-adik remaja. Selamat hari Minggu dan salam jumpa kembali dengan Pak Pendeta. Pak Pendeta juga ingin menyampaikan selamat Paskah pada hari ini, karena pada hari Minggu yang lalu kita semua merayakan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, pada hari ini kita mau belajar apa? Ya, sebelum kita masuk ke pelajarannya, Pak Pendeta ingin tanya dulu, siapa di antara kalian yang pernah merasa takut? Ya, ayo siapa yang pernah merasa takut? Ya,
anak-anakku semua, adik-adikku remaja, bahkan Pak Pendeta sendiri juga pernah merasa takut. Kita semua sebagai manusia pernah merasa takut. Ada banyak hal yang membuat kita merasa takut. Contohnya nih, ketika anak-anakku semua berada di rumah sendirian karena bapak dan ibu harus pergi ke tempat tetangga atau ke tempat saudara misalnya. Jadi anak-anak harus di rumah sendirian. Nah, seringkali ketika kita di rumah sendiri kita merasa takut, ya kan? Takut ada orang yang jahat misalnya. Takut lampu mati misalnya, sehingga kita ada dalam kegelapan, ya. Ada banyak hal yang membuat kita takut. Nah, bacaan kita hari ini juga bercerita tentang para murid Tuhan Yesus yang merasa takut. Kita lihat dalam Alkitab kita, Yohanes 20 ayat 19 yang tadi sudah dibaca oleh teman-teman kalian. Pak Pendeta akan membacakan untuk kalian semua. Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ya. Jadi mereka itu berkumpul loh, tidak sendirian, tetapi juga merasa takut. Mereka tetap ketakutan. Nah, mereka takut apa? Mereka takut kepada musuh-musuh Tuhan Yesus yang baru saja menangkap, menyiksa, dan menyalibkan Tuhan Yesus. Mereka ketakutan. Ya, para murid Tuhan Yesus takut kepada musuh-musuh Tuhan Yesus itu. Nah, akibatnya mereka bersembunyi di suatu tempat, dan di situ, di tempat itu, pintu-pintunya semua dikunci biar tidak ada yang bisa masuk. Nah, karena itulah mereka jadinya tidak melakukan apa-apa. Mereka tidak mengabarkan, mereka tidak menyampaikan berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus, sehingga tidak banyak yang tahu tentang berita kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, ketika mereka ketakutan itulah Tuhan Yesus yang sudah bangkit menampakkan diri kepada para muridnya. Tuhan Yesus menemui para muridnya. Perhatikan dari bacaan kita tadi. Tuhan Yesus menemui para murid dengan menunjukkan kuasanya. Tuhan Yesus menunjukkan kehebatannya. Bangkit dari kematian, dan perhatikan tadi, Tuhan Yesus menembus halangan-halangan, ya, untuk tetap bisa masuk dan menemui para muridnya. Perhatikan tadi, para murid kan sembunyi dengan pintu-pintu yang dikunci, tetapi Tuhan Yesus tetap bisa masuk dan menemui mereka. Hebat bukan? Luar biasa Tuhan kita. Dan yang lebih luar biasa lagi, Tuhan Yesus ketika bertemu dengan para muridnya yang ketakutan, Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Damai sejahtera itu adalah rasa tenang, rasa aman, rasa sukacita, dan semangat. Itu yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid.
Sehingga kalau kita perhatikan bacaan kita tadi, pada akhirnya para murid diutus oleh Tuhan. Ayo, kalian harus berani, kalian harus semangat. Beritakanlah berita yang luar biasa ini kepada semua orang. Dan murid-murid pada akhirnya berani untuk melakukan itu semua. Nah, anak-anakku dan juga adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, mari kita memang sering merasa takut, tetapi kita harus ingat, kita punya Tuhan yang berkuasa, kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang bisa menolong kita ya, dalam menghadapi apapun juga. Ya, kalau kita kesulitan dalam belajar, ayo belajar lebih keras lagi. Seperti para murid tadi, yang diberi damai sejahtera oleh Tuhan, mereka menjadi semangat belajar dengan lebih giat lagi, sehingga mereka bisa ya menghadapi ujian, ulangan, ya, pertanyaan dari Bapak dan Ibu guru, bisa semua dihadapi dengan baik. Ya, kita harus terus yakin ada Tuhan yang hebat, yang sudah bangkit dari kematian, yang kuasanya luar biasa, yang akan memberikan damai sejahtera, pertolongan untuk kita semua. Hiduplah dengan setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya teman-teman, kita tadi sudah belajar tentang firman Tuhan. Tidak boleh takut ya teman-teman terhadap apapun, karena ada Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita dan menolong kita. Nah, kita mau bangkit berdiri, kita mau memperbarui pengakuan iman rasuli kita terlebih dahulu. Mari kita bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ya teman-teman, dipersilakan untuk duduk kembali. Kita mau mempersiapkan persembahan yang kita siapkan ya teman-teman dari rumah kita masing-masing. Kita mau mempersembahkan persembahan kita sambil kita menyanyikan lagu Terima Sukacita Surga. Dapat sertakan kasih
doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan pada kami. Segala pada hari ini kami bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Kau kuduskan dan juga Kau berikan kebijaksanaan bagi orang-orang yang mengelola persembahan ini, agar persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, doa yang kurang sempurna ini akan dilanjutkan oleh saudara kami. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa pada kesempatan hari ini. Kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Kau selalu berkati pemerintah yang memimpin negeri kami, Tuhan. Baik pemerintah di tingkat tertinggi maupun hingga yang terendah, Tuhan Yesus. Kau berkati setiap keputusan yang diperbuat oleh mereka boleh surut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga ingin berdoa supaya negeri kami segera dipulihkan dari virus yang merajalela saat ini, Tuhan Yesus. Dan kami juga selalu disertai dari segala mara bahaya dan bencana alam, Tuhan Yesus. Untuk gereja kami juga ingin berdoa supaya setiap yang memimpin di gereja kami boleh Kau sertai dan Kau berkati, dan supaya dalam keadaan yang masih terbatas ini kami tetap boleh bersemangat umat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu senantiasa. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk kedua orang tua kami. Kau beri kesehatan, Kau beri umur yang panjang buat mereka, Tuhan, dan berkat yang berkelimpahan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk studi kami. Kiranya Kau sertai kami dan kuatkan kami dalam keterbatasan saat ini, Tuhan Yesus, supaya kami tidak jemu dalam menjalankan kewajiban kami sebagai pelajar, Tuhan Yesus. Kami menyerahkan doa yang kurang sempurna ini hanya ke dalam nama-Mu yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya teman-teman, kita sudah masuk ke penghujung ibadah. Kita mau pujikan satu lagi lagu, Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Dipersilakan untuk bangkit berdiri, kita menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Dadah.